Baik, teman-teman, kita coba bahas salah satu soal TPS ya. Jadi di sini yang tanya adalah manakah bilangan di bawah ini yang nilainya paling besar. Jadi kalau kita coba urutkan, kita sejajarkan ya. Jadi 4 per 2 pangkat 2, 5 pangkat 2, kita bandingkan dengan 30 per 2 pangkat 3, 5 pangkat 3, dibandingkan dengan 20 per 2 pangkat 2, 5 pangkat 3, dibandingkan dengan 64 per 2 pangkat 4, 5 pangkat 3, dibandingkan dengan 10 per 2 pangkat 3, 5 pangkat 2. Jadi kalau kita mau samakan menjadi apa namanya, anggaplah yang paling kecil ini kan 2 pangkat 2 ini ya, yang paling kecil nih, jadi kita anggap aja ini X lah. 5 pangkat 2 juga paling kecil, berarti ini adalah Y. Jadi kalau kita ubah menjadi 4 per XY dibandingkan dengan 30 per 2 pangkat 3 itu adalah 2X 5Y dibandingkan dengan 20 per X 5Y dibandingkan dengan 64 per 4X 5Y dibandingkan dengan 10 per 2X Y. Gitu ya. Nah, ini kan ada X, Y semua nih. Ya, kita hajar aja. Maka menjadi 4 per 1, 30 per 10, 20 per 5, 64 per 20, 10 per 2. Nah, ini bandingan seperti itu. Nah, artinya kalau kita sederhanakan lagi menjadi 4 dibanding 3 dibanding 4 dibanding 3, 4 per 20 ya. 3 per 20 atau 31 per 5 atau 3,2 di sini. Ini 5. Nah, maka yang paling besar adalah ini. Yang E. Sip, seperti itu. Baik, teman-teman, kita masuk ke nomor 2. Bentar ya. Nah, di sini dikatakan A adalah 0,5 dan seterusnya. Kita ulang di sini ya. 0,5, 5 dan seterusnya. Lalu B adalah 0,166 dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah 66 2/3%. Nah, coba 66 2/3%. 2/3 itu adalah 0,6 terus gitu. Nah, ini nanti kita akan ringkas menjadi 66,67 gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini adalah 2/3 juga gitu ya. Jadi kalau kita bikin 2/3 itu adalah 0,67, maka 66,67 adalah ya 200/3. Nah, berarti kalau persen dia dibagi 100 lagi. Ya, kalau dibagi 100 lagi berarti ya 2/3 lagi gitu ya. Maka 66 2/3% itu sama dengan 2/3 juga. Oke ya, sampai sini paham ya?
Nah, sekarang pertanyaannya adalah A dikurang 66,23% dari A dikurang 3B. Jadi kalau ini yang dipakai hanya A, maka kita butuhkan adalah 0,55 dan seterusnya min 3B. Berarti min 3 dikali 0,166 dan seterusnya gitu ya. Kalau ini adalah 1/6. Jadi ini ada yang bisa diapakan ya. 0,166 itu adalah 1/6. Coba kita tes ya. 1 dibagi 6, 0 gitu ya. Lalu 10 dibagi 6, 1. Bisa 40. Oke. 40 dibagi 6, 6. Sisa 4. 40 lagi, 6 lagi, dan seterusnya. Maka 0,166 ini adalah 1/6. Jadi, kalau dikurang 3B, maka dikurang 3 dikali 1/6. Coret ya. Min 3 dikali 1/6 adalah min setengah gitu. Min setengah. Sip. Nah, 0,555 ini kalau kita jadikan pecahan berarti apa? 5/9. Kalau angkanya sama seperti ini, maka di bawahnya 9. Gitu. Kalau depannya 0, berarti dia di bawah 9 nih pembilangnya. Gitu. Maka 5/9 dikurang setengah. Ya. 5/9 dikurang setengah. Kita tulis di sini aja. 5/9 dikurang setengah. Nah, nanti hasilnya dikali 66 2/3% atau dikali 2/3. Jadi ya. Nah, kita operasikan ini dulu yang dikurung. Jadi 2 kali 5 10. 9 kurang 9 kali 1 9 per 9 kali 2 18 dikali 2/3. Nah, kita coret ya. Ini menjadi 9. Berarti 10 kurang 9 1. 9 kali 3 27. 1/27. Nah, sekarang kita pengen membandingkan 1/27 ini berapanya si A gitu kan. Jadi 1/27 adalah titik-titik dikali A. A-nya itu 5/9 gitu ya. Misalkan ini anggaplah P gitu. Maka P adalah 1/27 dibagi 5/9. Kalau dibagi kan kalau pecahan dibalik ya. Berarti dikali 9/5 gitu. Maka coret ya. Set seperti itu. Menjadi 1/3 dikali 1/5. Menjadi 1/15A. Gitu ya. Sip. Baik, teman-teman, kita masuk ke nomor 3 ya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada apa ya? Rangkaian angka ya, rangkaian bilangan. Kita diminta mencari polanya. Setelah itu kita harus menentukan berapa nilai yang masih misteri, yaitu di sini adalah X dan di sini adalah Y. Nah, lalu bukan hanya itu aja ya, ternyata kita punya tugas lain menjumlahkan X dan Y-nya. Nah, kita lihat dulu pola-polanya. Dari 3 dan 4 nih. 3 dan 4 hubungannya apa? Hubungannya adalah ditambah 1 ya. Lalu di sini 4 kalau X belum tahu nih. Nah, sekarang kita lihat yang di sininya. 5 ke 6 juga ditambah 1. Oh, artinya sama ya. Nah, ini sudah pola nih. Nah, ternyata 6 ke 12 dikali 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, 12 ke sebelahnya dikurang 3. Sip. Coba kita lihat di sini.
kita tes sama nggak polanya dengan ini gitu ya. 3 ke 4 tambah 1, maka seharusnya dari 4 ke 11 ini ke X ini adalah dikali 2. Dari X ke 5 ini harusnya dikurang 3 kalau menurut pola ini. Ya. 4 kali 2, 8 ya. Lalu 8 kurang 3, 5. Oh benar nih, berarti pola ini sudah betul. Berarti X sama dengan 8. Nah, ini karena ini sudah berpola, ya, polanya 3 angka, maka di sini juga sama ya. 9 ditambah 1 gitu ya. 9 ditambah 1 yaitu 10. Ya, seperti ini. Maka 8 tambah 10 adalah 18. Ya, demikian ya. Silakan dipahami. Baik, teman-teman, kita masuk ke nomor 4 ya. Sebentar. Jadi, seri bilangan di atas membentuk pola yang logis jika kita ada PR-nya. Kita bukan cuma mencari pola, tapi kita disuruh membuat pola yang logis ya. Dari 1, 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8 ya, sorry. 8, 8 terus 25 lalu 11. Nah, coba kita lihat ada angka-angka yang akrab dengan mata kita. Ya ada ya, yaitu yang ini. 1, 4, 9, 16, 25. Ini akrab ya dengan mata kita ya. Apa itu? Pola kuadrat gitu ya. Jadi yang posisi ganjil, ya, posisi pertama, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9 itu sudah ada polanya, yaitu pola kuadrat. Nah, sekarang yang jadi PR adalah pola berikutnya, yaitu angka 2, angka 3, angka 5, angka 8, angka 11. Ya, jadi kalau kita melihat ini bisa jadi ya seperti ini. Pilihan pertama, 2 ke 3 itu tambah 1, 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 8 itu tambah 3, maka 8 ke 11 harusnya ditambah 4. Maka ini menjadi 12. Ada nggak pilihannya? 11 menjadi 12. Tidak ada ya. Ya, berarti bukan pola ini yang diinginkan. Tapi ini betul. Ya, tapi karena bukan polanya, maka ini menjadi salah. Gitu. Artinya tidak logis untuk soal ini. Berikutnya, kita juga bisa dengan melihat angkanya 2, 3, 5, 11. Maka ini bisa jadi bilangan prima. Jadi 2, 3, 5, 7, 11. Ini juga pola ya, pola prima. Ada nggak pilihannya? 8 menjadi 7? Nggak ada ya. Ya, berarti ini betul, tapi menjadi salah karena tidak ada di pilihan jawaban, gitu ya. Selanjutnya, kita bisa juga dengan pola Fibonacci misalnya. Fibonacci tahu ya, penjumlahan dua angka sebelumnya ya. Oke, 2 tambah 3. Jadi ini pertama 2, 3 misalnya. Misalnya di sini ada 1 gitu kan, tidak terlihat tapi 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3 adalah 5. Ini sudah betul. 3 tambah 5 adalah 8. Ini juga sudah betul. 5 tambah 8 adalah 13 gitu ya. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. 2 tambah 3 adalah 5. 3 tambah 5 adalah 8. 5 tambah 8 adalah 13. Jadi 11 ini harusnya 13. Ini juga betul polanya Fibonacci. Ada nggak pilihan jawabannya? 11 digabung jadi 13. Oh, itu betul ada nih. Ya, gitu ya. Jadi pola-pola ini logis semua, tapi ya di jawaban
hanya ingin satu yang logisnya, yaitu yang ini, yang terakhir kita bahas. Ya, 11 berubah menjadi 13. Baik, teman-teman, kita masuk ke nomor 5. Masih di seri TPS. Dari soal-soal didapatkan dari hasil sesi Persaudaraan Pengajar Profesional Indonesia P3I tahun 2020 ya. Nomor 5, nilai 2 dan 3 dalam segitiga P dan R. Mana P dan R? Ini P, ini R. 2 dan 3 adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P dan R. Dengan menggunakan operasi aritmetik yang sama, nilai X di luar segitiga Q yang paling tepat adalah, jadi kita harus menganalisa nilai-nilai yang ada di sekitaran segitiga yang ini dioperasikan sehingga menjadi yang tengah. Dan itu juga operasi yang tadi kita terapkan pada segitiga pertama harus juga berhasil diterapkan pada segitiga kedua dan ketiga seperti ini. Jadi katanya 2 ini dihasilkan dari operasi 3 bilangan, 27, 9, dan 1,5. Ya, jadi kalau kita lihat 27 ke arah 9 dibagi berapa? 27 ke 9 dibagi 3 ya. Sip. Nah, setelah itu 3 ke 1,5 dibagi 2. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat 3,6 3 dibagi supaya ke 0,6 dibagi 5 ya. Nah, 5 dibagi berapa supaya 2? Ya deh prosesnya. 27 supaya ke 9 dibagi 3. Nah, 3 ini dibagi 1,5 untuk menjadi 1,5 dibagi 2 gitu. Atau 3 dibagi 1,5 adalah 2. Boleh aja dibalik-balik kalimatnya. Nah, 3 supaya 0,6 kan kita bagi 5 nih. Nah, 5-nya ini kita bagi 2 menjadi X, atau 5 dibagi X menjadi 2. Ya, jawabannya adalah 2,5. Ya, coba ini kita aplikasikan ke sini. 18 ke 1,5. Ya, 18 ke 1,5 ini dibagi 12, gitu ya. 12 dibagi 3 itu 4. Atau 12 dibagi 4 itu 3. Ya, sama aja. Oke, polanya seperti itu. Atau dengan cara lain misalnya gitu ya. 27 dibagi 9 itu 3. Nah, 3 dibagi 1,5 itu 2 gitu. Sip ya? Lanjut. 3 dibagi 0,6 itu 5. 5 dibagi X itu 2, atau 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Seperti itu. Oke ya? Ya, lanjut. 18 dibagi 1,5 itu 12. 12 dibagi 3, 4. Atau 12 dibagi 4, 3. Ya. Jadi permainan kalimat, artinya kalimat mana yang kalian pilih itu harus harus dikalimatkan yang sama ke samping-sampingnya. Jadi ada 2 pilihan tadi sudah saya gambarkan. Kalau agak kehilangan konsentrasi dari 2 rentetan kalimat itu, silakan diulang videonya.